Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Nasib Malang dan Nasib Mujur. Saudara, saya percaya semua orang ingin memiliki nasib yang baik, nasib yang mujur. Siapa yang mau nasibnya baik, nasibnya mujur? Oh, pasti kita semua, saudara. Tapi masalahnya dari mana datangnya nasib baik itu, nasib yang mujur itu? Saudara, ada 3 pendapat utama. Yang pertama mengatakan nasib baik itu datangnya dari Tuhan. Sebagai contoh, kelahiran kita. Kita tidak bisa menentukan di mana kita lahir, dari orang tua seperti apa kita dilahirkan. Ada orang yang dilahirkan dari keluarga yang kaya, keluarga yang berpendidikan tinggi. Tapi ada juga yang dilahirkan di keluarga yang sederhana, kurang mampu dan sebagainya. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan sebagai pria atau wanita. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari suku apa, bangsa apa. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Ada yang mengatakan nasib itu berasal dari diri sendiri. Sebagai contoh, ada orang-orang yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana, keluarga yang tidak berpendidikan. Tapi karena mereka bekerja keras, tekun, akhirnya berhasil mengangkat hidupnya menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Yang ketiga, pendapat ketiga, nasib itu tergantung dari Allah dan dari diri sendiri. Mana yang benar? Mari kita lihat apa kata Alkitab, saudara. Apa yang Alkitab katakan tentang nasib? Ternyata dengan tegas, dengan sangat tegas, Alkitab mengatakan Tuhanlah yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Katakan, Tuhan yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Mari kita lihat ayatnya. Yesaya 45 ayat 6c dan ayat 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang perhatikan menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi Alkitab dengan sangat-sangat jelas mengatakan nasib manusia, apakah malang atau mujur, itu Tuhanlah yang menciptakan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya juga percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Allah Bapa kita itu punya rencana yang indah bagi kita. Katakan, Bapa punya rencana yang indah bagi saya. Saudara, seperti di sini kan banyak orang tua. Ya, pasti orang tua yang baik itu punya rancangan yang baik bagi anak-anaknya. Ya, kalau saudara cukup mampu, cukup kaya, mungkin ingin mensekolahkan anaknya di luar negeri dan sebagainya. Saudara, orang tua pasti ingin anaknya mendapat yang terbaik. Kalau bisa malah lebih dari dirinya. Nah, saudara, demikian juga apalagi Bapa kita yang di surga. Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kepada bangsa Israel yang waktu itu terbuang ke negeri Babel, Nabi Tuhan melalui Nabi Yeremia menuliskan surat yang berkata, Aku Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, hai bangsa Israel. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak ada orang tua yang punya rancangan kecelakaan bagi anak-anaknya. Benar atau benar? Untuk memberikan padamu, kata Tuhan, hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan bagi kita. Tapi kita perlu mengerti, saudara, bahwa kita punya tanggung jawab. Biarpun Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita, setiap kita anak-anaknya. Tapi ada tanggung jawab kita. Katakan, ada tanggung jawab saya. Tetapi ingat, biarpun ada rancangan Tuhan yang baik bagi kita anak-anak Tuhan, tapi kita tetap punya tanggung jawab. Sebagai contoh, kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat 10c. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, ayat ini pernah menimbulkan masalah di sebuah jemaat. Jadi ketika hari Minggunya Pak Pendeta mengubahkan ayat ini.
Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Besoknya ada seorang ibu datang kepada pendeta tersebut, melaporkan, Pak, karena Bapak kemarin di gereja mengkhotbahkan ayat ini, Pak. Orang yang tidak mau bekerja jangan makan. Sejak itu suami saya mogok makan, Pak. Loh, kenapa, Bu? Ya, karena dia tidak bekerja. Jadi, kan firman Tuhan berkata tidak bekerja jangan makan. Tapi Pak Pendeta bilang, Bu, perhatikan baik-baik, Bu. Jika seorang tidak mau bekerja, tidak apa, saudara? Tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau dia mau bekerja, tapi tidak ada kerjaan, ya dia terpaksa nganggur. Boleh makan enggak? Boleh. Ya, tapi kalau ada pekerjaan, tapi dia malas, dia macam-macam, dia tidak mau bertanggung jawab, nah itu yang jangan makan. Tapi di sini semuanya mau makan, amin. Karena semua kita bertanggung jawab. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Biarpun orang tua punya rencana yang indah bagi anaknya. Dia mungkin orang tua itu kaya, punya kemampuan untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri dan sebagainya. Tapi kalau si anak itu tidak mau bertanggung jawab, tidak mau melakukan yang dikehendaki orang tuanya, ya tetap dia mungkin tidak jadi apa-apa, saudara ya. Karena dia tidak mau bertanggung jawab. Demikian juga kita, dengar baik-baik. Siapa anak Tuhan di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan punya rencana yang baik bagi saya. Tapi kita punya tanggung jawab, saudara. Ya. Tidak dengan sendirinya, karena Tuhan punya rencana yang baik, itu terjadi. Ingat, saudara, rancangan Tuhan itu bisa berubah. Bisa apa? Berubah. Saudara, pada suatu hari Tuhan menyuruh Nabi Yeremia pergi ke pasar. Untuk apa? Membeli sebuah ikat pinggang, sabuk dari kain lenan. Ya. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Yeremia memakai sabuk kain lenan itu. Sampai beberapa lama. Kemudian Tuhan menyuruh lagi Nabi Yeremia pergi ke tepi sungai Kerit. Untuk apa? Untuk menyembunyikan sabuk kain lenan tadi di batu-batu di tepi sungai Kerit. Setelah itu Tuhan menyuruh Nabi Yeremia kembali ke tempatnya. Mungkin sekian bulan kemudian Tuhan menyuruh Nabi Yeremia kembali ke tempat di mana dia menyembunyikan sabuk tadi. Dan ketika digali kembali, sabuknya telah rusak parah. Sudah tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Lalu Tuhan berfirman begini, bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Bangsa itu akan menjadi seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seorang. Demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda. Kulekatkan padaku, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Supaya mereka menjadi umat Allah yang ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Saudara, jadi Tuhan itu punya rancangan yang indah bagi bangsa Israel. Tadinya Tuhan mau supaya bangsa Israel, bangsa Yehuda itu seperti ikat pinggang. Yang diikatkan di pinggangnya Nabi Yeremia itu sebagai simbol. Mereka sebenarnya diikatkan di pinggangnya Allah. Saudara, siapa yang berani mengganggu ikat pinggang di pinggangnya Allah? Kebangetan kalau berani ya. Jangankan di pinggangnya Allah, di pinggangnya Pak Yudi aja saya gak berani mengganggu ya. Ikat pinggangnya Pak Yudi saya pelorotin, saya copot, tidak mungkin. Apalagi ikat pinggangnya Allah. Itu bangsa Israel, bangsa Yehuda seperti ikat pinggangnya Allah. Itu pasti dahsyat, saudara. Menjadi bangsa yang terhormat, terpuji, ternama bagi Tuhan. Tapi mereka menolak. Justru mereka beribadah pada Allah lain. Menyembah Allah lain yang bukan Allah. Sehingga Tuhan murka. Dan Tuhan membuang mereka. Seperti ikat pinggang tadi yang sudah rusak. Yang sudah tidak bisa dipakai untuk apapun. Ya, karena sudah tidak berguna lagi. Saudara, demikian juga dengan kita. Saudara dan saya anak-anak Allah. Ya, kita ini seperti ikat pinggang. Di pinggangnya Allah. Ya, tidak seorang pun bisa dan berani mengganggu kita. Tetapi kalau kita macam-macam, tidak mau mengikuti perintah Allah, justru kita akan jadi ikat pinggang yang tidak berguna, yang hanya bisa dibuang saja. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Tuhan juga menyuruh Nabi Yeremia pergi ke rumah seorang tukang periuk. Di tempat itu tukang periuk sedang bekerja dengan meja pelarikan, meja putar saudara, untuk membuat bejana dari sebongkah tanah liat. Apa kata Tuhan? Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi ketika tukang periuk itu membuat sebuah bejana, tapi bejana itu rusak, nggak bisa dibentuk karena tanah liatnya mungkin masih kasar, masih keras dan sebagainya. Maka tidak dibuang begitu saja saudara, tanah liat itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak ada bertindak pada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu Israel. Jadi saudara, ketika tanah liat yang dibuat oleh tukang periuk itu rusak, tidak dibuang saudara, tapi dibentuk menjadi bejana lain yang lebih sederhana. Nah demikian juga Tuhan berfirman, aku bertindak kepada kamu, hai kamu Israel, seperti tukang periuk itu. Ada kalanya aku berkata, ayat 7, tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tuhan mau menjatuhkan hukuman atas suatu bangsa, suatu kerajaan. Tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka rancangan itu terhadap mereka. Tuhan tidak jadi menjatuhkan hukuman itu pada mereka. Tapi sebaliknya, ayat 9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka, akan diberkati, dibangun, ditanam. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi ada bangsa yang tadinya sudah mau dihukum Allah, tapi mereka bertobat, Tuhan tidak jadi menghukum. Contohnya bangsa Niniwe. Karena kejahatannya, Tuhan ingin menghancurkan, memusnahkan, mencabut, merobohkan, membinasakan bangsa Niniwe. Tapi Tuhan yang maha baik tidak langsung menjatuhkan hukuman, tapi menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan bahwa mereka akan dihukum Tuhan. Saudara, bangsa Niniwe ini musuhnya bangsa Israel. Karena itu Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dia melarikan diri ke tempat lain, saudara. Tapi Tuhan mengirimkan badai, akhirnya Yunus dilempar ke dalam laut, ditelan ikan besar. Untung, Yunus di dalam perut ikan, bertobat minta ampun. Sehingga dia dimuntahkan kembali dari mulut ikan di Niniwe. Sehingga bisa memberitakan. Kalau Yunus tidak bertobat, katanya Pak Niko, tidak dimuntahkan dari mulutnya, tapi keluar dari belakang. Jadi apa saudara? Ya enggak usah ngomong. Ya, jadi, tapi akhirnya Yunus bertobat, dan dia masuk ke kota Niniwe, dan berseru-seru. 3 hari lagi Tuhan akan memusnahkan kota ini. Bangsa Niniwe bertobat, saudara, mendengar itu dari raja, para pembesar, rakyat jelata, budak sampai binatang, berpuasa. Dan Tuhan yang maha baik mengampuni dosa mereka. Tidak jadi mencabut, merobohkan, membinasakan bangsa Niniwe. Tapi sebaliknya, bila kepada suatu bangsa, kerajaan, Tuhan berfirman, aku akan membangun dan menanam mereka seperti yang dilakukan Tuhan pada bangsa Israel. Tapi mereka tidak mau mendengar, mereka berbuat jahat di depan mataku, tidak mau mendengarkan suaraku. Maka menyesalah aku untuk memberkati mereka, dan justru hukuman yang datang. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara perhatikan, Tuhan membalas pada kita sesuai dengan kesucian kita. Sesuai dengan apa? Kesucian kita. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 18 ayat 25-27. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Saudara, kalau di depan mata Tuhan, tidak ada yang bisa berpura-pura. Kalau saya ngomong di depan saudara, saya bisa pura-pura, saudara. Ya, saya bisa bohongin saudara. Ya, saudara pun bisa bohongin saya. Tapi kalau di depan mata Tuhan, no way. Ya, tidak mungkin seseorang itu berbohong.
Dan Tuhan membalas pada kita sesuai dengan kebenaran kita. Sesuai dengan kesucian tangan kita di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saudara, di umur saya yang menjelang 73 tahun ini, saya itu sudah lihat dengan sangat jelas. Ya, firman Tuhan ini ya dan amin. Saya berkali-kali melihat firman Tuhan digenapi. Ada orang-orang yang tadinya banyak kesulitan, tapi mereka makin hari terus mencari Tuhan, sungguh-sungguh. Akhirnya saya lihat mereka mulai diberkati Tuhan. Tidak sekaligus, saudara ya. Jadi Tuhan itu bukan simsalabim. Simsalabim jadi, enggak. Melalui proses. Ya ketika saudara terus ikut prosesnya Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, cepat atau lambat, berkat itu akan datang pada saudara. Katakan amin. Tapi sebaliknya, kalau saudara hidupnya ngawur, tadinya diberkati, tapi makin lama makin ngawur, itu berkat itu makin turun, bahkan hilang sama sekali. Saya sudah lihat, saudara, orang yang bengkok hati, itu dibuat Tuhan berbelit-belit. Ya saya sudah lihat berkali-kali. Ya saya lihat ini orang ini, waduh, sudah diomongin pun tidak mau dengar. Ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terus Tuhan peringatkan, tapi tidak mau diperingatkan, akhirnya Tuhan mulai hajar. Dan dengar baik-baik, saudara. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Katakan amin. Seorang tua yang baik, ketika anaknya nakal, berbuat yang tidak baik, diperingatkan. Ini pakai nama siapa ya? Martin aja lah yang muda ya. Kalau saya pakai nama Pak Yudi kan rasanya kurang ajar ya. Kalau Martin kan kurang diajar. Enggak, Martin guyon aja ya. Jangan marah. Martin nakal ya. Ini orang tua. Martin, ojo ngono Martin. Martin ini orang Tapanuli tapi dari Jawa. Jangan gitu Martin. Tetap bandel. Bentak. Martin. Masih bandel juga. Terpaksa DJ. Masih bandel juga. Dita. Masih bandel juga di rotan. Masih bandel juga. Ya sudah tidak tahu diapain lah. Ya saudara, hati-hati. Kalau saudara mengalami masalah terus-menerus. Kalau ada masalah itu bukan berarti saudara sudah ini. Enggak. Ya bisa juga Tuhan melatih saudara. Ya untuk menjadikan saudara kudus, makin suci. Tapi kalau terus-menerus dihajar Tuhan, ya non-stop, there is something wrong. Orang tua yang tidak mungkin menghajar anaknya terus-menerus, cuma hobi dihajar. Kemarin kamu sudah diajar belum kemarin? Belum, sini nih, ajar lagi. Selalu saja, Martin kamu kemarin sudah diajar belum? Belum, ajar lagi. Kan tidak mungkin itu orang tuanya ada gangguan. Ya, itu tidak mungkin begitu. Ya, tapi kalau terus-menerus dihajar Tuhan, belat-belit, non-stop. Saya sudah lihat saudara, bagaimana orang-orang yang hatinya bengkok itu non-stop. Berbuat ini, gagal. Ini lagi, gagal lagi. Ini lagi, gagal. Terus-menerus gagal. Bahkan sudah pernah saya tolong, saya pernah peringatkan. Berkali-kali tidak dihiraukan. Saudara. Tapi saya lihat makin lama makin bulat sampai akhirnya kebundel. Tahu Martin kebundel? Jadi kayak tuh kebulet sama sekali gitu. Jadi saudara jangan begitu. Saudara Alkitab ini sebetulnya kalau saudara ngerti itu jelas. Ya, jelas. Ya, kepada orang suci Tuhan berlaku suci. Kepada orang yang benar Tuhan berlaku benar. Kepada orang yang kudus Tuhan berlaku kudus. Tapi kepada orang yang bengkok hatinya Tuhan berlaku belat-belit. Mari periksa diri saudara. Periksa diri. Apakah engkau dibelat-belit Tuhan? Atau Tuhan memberkati engkau sesuai dengan kebenaranmu, sesuai dengan kekudusanmu. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Siapa yang mau memperoleh nasib mujur, nasib baik? Oh kita semua mau. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh nasib yang mujur, nasib yang baik itu? Perhatikan saudara. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengar surat Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Ya.
Jadi bila kita baik-baik mendengar suara Tuhan Allah, sekarang ini saya sedang berbicara atas nama Tuhan. Ini bukan firman saya, bukan karangan saya. Ya, saya ngarang bebas, enggak saudara. Saya belajar dari Alkitab, saya terjemahkan, saya bagikan sama saudara. Bila engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, ya, termasuk yang saya sampaikan hari ini. Atau saudara membaca firman Tuhan, ya. Bagus, tapi tidak cukup. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Lakukan. Saudara percuma saudara baca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu 100 kali. Tidak saudara lakukan itu, orang Tapanuli bilang bojai. Ya, nggak ada gunanya. Ya. Lebih baik saudara baca 1 kali, saudara lakukan. Ya. Sekali lagi, Alkitab ini bukan untuk lucu-lucuan saudara. Tadi saya baru baca ada cerita lucu. Ya, ada seorang pendeta pergi ke rumahnya jemaat, suami istri. Dia dijamu makan. Setelah itu pendeta pulang, si istri bilang sama suami, loh tadi itu kan kita ada amplop 1 juta. Kita mau kasih sama Pak Pendeta, kok amplopnya enggak ada. Terus mereka duga pasti Pak Pendeta yang nyolong. Karena tidak ada manusia lainnya. Di situ cuma ada suami istri dan Pak Pendeta. Pasti Pak Pendeta yang ngambil. Jadi akhirnya suami istri tidak mau lagi pergi ke gereja itu. Wah percuma ke gereja itu, pendetanya pencuri. Beberapa waktu kemudian si istri kebetulan kepergok bertemu dengan Pak Pendeta di jalan. Jadi Pak Pendeta bilang, Bu, kenapa ibu sudah lama kok enggak ke gereja? Istrinya dengan sinis. Ya, karena bapak pencuri. Wah, kaget. Loh kenapa Bu? Ya waktu itu ada amplop 1 juta, kami mau kasihkan untuk bapak. Tapi tiba-tiba amplopnya tidak ada. Nah tidak ada orang lain di situ, jadi pasti bapak yang ngambil. Pendeta itu bilang, ya saya yang ngambil. Tapi saya masukkan di Alkitab yang ada di meja itu. Saya pikir bapak dan ibu pasti baca Alkitab tiap hari. Kalau dimasukkan di Alkitab pasti ketemu. Ternyata sudah berbulan-bulan, mungkin berapa minggu tidak ketemu. Karena bapak dan ibu tidak pernah baca Alkitab. Di sini yang tidak pernah baca Alkitab angkat tangan. Ya jangan seperti itu saudara ya. Jadi baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan dilakukan. Katakan dilakukan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita akan diangkat. Dan diberkati, segala berkat yang akan datang padamu dan menjadi bagianmu. Jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakalan, diberkati. Bila engkau mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Do you understand? Do you believe? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Pada suatu hari Tuhan Yesus berkata pada orang banyak, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semuanya ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak kita tahu enggak kalau kita perlu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tahu enggak? Tahu. Tetapi kata Yesus, Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Jadi cari Tuhan dulu. Dan kebenarannya, firman-Mu adalah kebenaran. Lakukan firman Tuhan. Maka semua yang kita butuhkan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya akan ditambahkan kepada kita. Yang mengerti dan percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, ringkasan. Nasib malang dan nasib mujur diciptakan oleh Tuhan. Tuhan membalas pada kita sesuai dengan kebenaran kita di depan matanya. Kepada orang suci Tuhan berlaku suci. Kepada orang setia Tuhan berlaku setia. Tapi kepada orang yang bengkok hati Tuhan berlaku belat-belit. Tuhan bisa mengubah nasib kita. Tadinya Tuhan ingin memberikan kita nasib yang baik. Tapi karena kita tidak lakukan perintah Tuhan, kita jalannya ngawur, maka hukuman Tuhan yang datang. Bila kita ingin punya nasib
yang mujur, sekali lagi siapa yang ingin punya nasib baik, nasib mujur? Apa yang harus saudara lakukan? Nomor satu, jadilah anak Tuhan. Apa saudara? Jadi, kenapa saya berkata begitu? Karena anak Tuhan itu punya privilege, punya kelebihan. Ya. Paulus berkata, siapa ada dalam Kristus, menjadi milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham secara rohani, bangsa Israel rohani, dan berhak menerima janji-janji Allah. Setiap perjanjian dalam Alkitab, setiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah, setiap perjanjian Allah ku punya. Saudara, karena kita anak Allah, maka setiap perjanjian Allah bagi bangsa Israel, kita bangsa Israel rohani, itu juga berlaku bagi kita. Katakan janji Tuhan. Loh, ini kok tegang. Katakan janji Tuhan. Juga berlaku bagi saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, tidak berlaku. Sorry Martin ya. Martin, anak saya kandung bukan? Bukan. Jadi mohon maaf Martin, saya punya warisan, Martin tidak dapat. Ya paling-paling kalau Martin perlu ya saya beri bantuan. Tapi warisan no. Karena Martin bukan anak kandung saya. Tapi kalau Martin anak kandung saya, harta saya, warisan saya berhak untuk Martin miliki. Do you understand? Ya. Jadi nomor satu, jadilah anak Tuhan. Kalau sudah anak Tuhan, sudah berhak menikmati janji-janji Allah dalam Alkitab. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Tapi jadi anak Allah saja tidak cukup. Lakukan perintah Tuhan. Tadi kan kalau sudah mendengar suara Tuhan, membaca firman Tuhan, dan setia melakukan, baru saudara diangkat dan berkat itu datang. Tapi kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, orang Tapanuli bilang bojai. Ya, percuma, itu bohong aja. Ya. Orang Tapanuli yang di Medan Pak, mereka nggak bisa bahasa Mandarin kan, nah, itu bojai. Ya. Jadi saudara ini sebetulnya, saya ini gimana ya? Karena saya sudah mengerti firman Tuhan, saya lihat nih orang Kristen ini banyak yang sebetulnya diberkati Tuhan luar biasa. Tapi karena tidak ngerti, tidak melakukan, hidupnya tidak karu-karuan, maaf saudara. Ya, tidak ada berkat Tuhan, tidak ada. Lakukan saudara, ya lakukan, ini bukan perintah saya, bukan ajaran saya, ini ajaran firman Tuhan. Lakukan yang saya ajarkan. Dan saya sudah mengalami saudara, dan saya sudah lihat banyak orang mengalami juga. Ya, jadi saya sangat percaya, kalau saudara melakukan, saudara pun pasti diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Tadi istri saya bilang, saya kira ringkasan sudah selesai. Tapi ternyata masih ada kesimpulan lagi. Ya kesimpulan, Tuhanlah yang menciptakan nasib manusia. Nasib manusia, nasib baik, nasib malang, Tuhanlah yang menciptakan. Katakan amin. Tapi manusia ini punya kehendak bebas, free will, yang bisa memengaruhi nasibnya sendiri. Saya ulangi, nasib baik atau nasib malang itu berasal dari Tuhan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya itu, ya jelas. Tapi karena manusia diberikan free will, kehendak bebas oleh Tuhan, maka dia bisa memengaruhi nasibnya. Sebagai contoh, seseorang yang bukan anak Tuhan, karena dia bekerja keras, bekerja dengan tekun, rajin, bisa berhasil. Bisa berhasil enggak? Bisa, biarpun dia bukan anak Tuhan. Tetapi tidak ada jaminan Tuhan untuk keberhasilan itu. Tidak ada janji Tuhan. Ya dia karena kerja keras, macam-macam. Bisa juga dia sudah kerja keras, macam-macam, tapi tidak berhasil. Bisa juga. Ya. Tidak ada jaminan. Beda dengan saudara dan saya. Tetapi seorang anak Tuhan, siapa anak Tuhan di sini? Ya, seorang anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, terjamin keberhasilannya. Katakan terjamin keberhasilannya. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk menggenapi janji-janjinya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Yang baik maupun tidak baik. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi saudara,
sekalipun orang yang tidak percaya Tuhan, yang bukan anak Tuhan pun bisa berhasil. Karena dia mau sungguh-sungguh kerja keras, tekun dan sebagainya. Karena dia punya free will. Tapi keberhasilan tidak terjamin. Bisa juga dia sudah banting tulang. Tulang dibanting-banting, Pak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa tadi istilahnya? Tadi saya bilang nungging, istri saya marah. Jangan ngomong nungging loh. Kasar, apa tadi? Apa tadi bilang? Tadi katanya tidak boleh ngomong nungging. Jungkir balik lah. Ya, saudara sudah kerja keras macam-macam, jungkir balik, tetap tidak terjamin keberhasilannya. Karena tidak ada janji Tuhan untuk keberhasilan saudara. Tapi kalau saudara anak Allah, saudara sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, maka keberhasilan saudara sudah dijamin oleh Tuhan. Karena Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Tuhan, terpanggil sesuai rencana Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi nasib baik berasal dari Tuhan. Tetapi manusia ikut berperan dalam keberhasilan tersebut. Saya akan tutup dengan kesaksian. Sebelum saya menjadi pendeta sepenuh waktu di tempat ini, saya bekerja di sebuah perusahaan. Itu holding company, saudara. Jadi satu perusahaan induk dengan banyak anak perusahaan. Saya diajak masuk ke perusahaan tersebut oleh teman saya yang lebih dulu masuk, kemudian dia panggil saya untuk ikut masuk. Teman saya ini juga insinyur sipil, saudara, sama dengan saya. Cuma dia lulusan Bandung, saya lulusan Surabaya. Nah, di perusahaan ini, teman saya itu moncer. Moncer tahu ya? Enggak tahu ya. Ini berhasil dengan luar biasa. Cepat naik pangkat. Ya. Dalam waktu dia terlalu lama, dia itu sudah bisa menjadi direktur penuh. Bukan atas satu perusahaan, atas beberapa perusahaan di grup kita. Sedangkan saya ini tetap direktur teknik. Waktu saya hanya naik mobil Toyota Kijang. Dulu ada Pak, Toyota Kijang. Teman saya itu sudah naik sedan mewah, saudara. Tapi sayang disayang, ya teman saya ini menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Sesuai firman Tuhan atau tidak sesuai atau apapun juga disikat. Yang penting naik, saudara. Sedangkan saya tidak mau, saudara. Ketika diperintah untuk melanggar firman Tuhan, saya tolak sehingga saya hampir dipecat, saudara. Ya. Tapi untung nggak jadi dipecat karena saya tidak pernah korupsi atau berbuat salah. Tapi saya pernah doa sama Tuhan, Tuhan, sebelum saya menjadi full timer, pendeta full timer, tolong saya mencapai karir yang tertinggi di perusahaan. Tuhan dengar doa saya, saudara. Jadi setahun sebelum saya menjadi pendeta full timer, itu saya diangkat jadi direktur penuh, pegang satu anak perusahaan. Ya. Tapi setahun kemudian, saya menghadap bos saya untuk mengundurkan diri. Nah, saya bilang, Tuhan, karir saya ini, puncak karir saya itu mau saya persembahkan untuk Engkau. Ya, sebagai persembahan padamu. Ya. Tuhan dengar doa saya. Sebelum saya mengundurkan diri, saya diangkat jadi pendeta, menjadi direktur penuh. Setahun kemudian, saya mengundurkan diri, menjadi pendeta sepenuh waktu. Saudara, sejak saya mengundurkan diri dari perusahaan itu, kami nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah ketemu dengan teman saya tadi. Tapi beberapa tahun yang lalu, kita ketemu lagi di sebuah pesta pernikahan. Kita sama-sama diundang. Nah, kita sempat ngobrol-ngobrol, saudara. Teman saya ini cerita bahwa dia sekarang sudah punya hotel. Punya apa, saudara? Hotel. Ini pasti bukan losmen, Pak. Bukan hotel-hotel yang sederhana. Ini pasti hotel mewah, Pak. Saya ngerti. Tapi selesai pertemuan, istri saya bilang, sayang. Di sini istri saya panggil saya sayang. Apa, Pak? Sayang. Ayang. Sayang, kok muka Y sama temen Y kok beda ya? Maksud istri saya bukan saya lebih ganteng dari dari teman saya. Teman saya lebih ganteng dari saya, saudara. Terus terang aja, dia lebih ganteng. Cuma maksudnya istri saya, wajahnya teman saya itu murung, saudara. Seperti tertekan. Seperti ada beban berat yang ditanggungnya. Sedangkan saya, muka saya, biasa saja. Biasa wae. Ya, kalau cengar-cengir, ya cengar-cengir aja. Ya, nggak ada yang ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu,
Saya dengar kabar teman saya itu umurnya kira-kira sama dengan saya, sudah meninggal dunia. Saya berharap, saya tidak berdoa, saudara. Kalau sudah meninggal jangan didoakan. Tuhan biar masuk surga, enggak. Sudah. Alkitab berkata manusia mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Ya, jadi kalau sudah selesai. Kalau sudah belum benar di hadapan Tuhan, ya sudah, pasti masuk neraka. Ya, jadi saya tidak doakan teman saya, tapi saya berharap, cuma berharap teman saya itu sudah sempat bertobat sebelum dia meninggal. Tapi kalau tidak bertobat, tempatnya di sana. Sedangkan saya bisa juga jadi seperti teman saya, saudara. Ya kalau mau dengan segala macam cara untuk menjadi kaya raya, ya mungkin saya bisa. Kalau saya mau melakukan segala sesuatu, tapi saya tidak mau, saudara. Saya hanya berjalan sesuai dengan pimpinan Allah. Saya sudah sering khotbahkan di sini atau saya tulis di buku saya. Saya mengikuti tuntunan Tuhan, langkah demi langkah, hari demi hari saya ikuti tuntunan Tuhan. Dan saya lihat tuntunan Tuhan itu luar biasa. Saya sangat puas, saudara. Ya, saya tidak pernah duga Tuhan akhirnya pimpin saya untuk memimpin gereja yang besar ini, sekolah, kemudian TDRP Taman Doa, sekolah musik, klinik, panti werda dan sebagainya. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, dan yang paling saya bersuka cita, tiap hari hidup saya sangat puas. Sangat apa, saudara? Puas. Biarpun harta saya tidak banyak. Ya, Martin tadi warisan saya juga tidak banyak, Martin. Jadi kalaupun Martin minta ya sekedarnya lah, Martin. Ya, tapi saya bersuka cita, saudara. Ya, ini anak-anak saya ada di sini. Ya, saya kemarin sudah cerita-cerita tentang warisan. Ya, warisan saya tidak terlalu banyak ya. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang pasti saya mewariskan keteladanan kepada anak-anak saya dan kepada saudara semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini kalau diteruskan ini bisa panjang terus, ya. Tapi sampai di sini. Ya, saya berdoa, saya berharap jadilah Tuhan Allah Bapa kita punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Lakukan perintah Tuhan, maka Tuhan menjamin firman-Nya ini akan menjadi kenyataan. Tidak mungkin tidak, karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tapi kalau biarpun kita anak Tuhan, kita tidak lakukan perintah Tuhan, tidak ada jaminan apa-apa. Saudara, sekali lagi saya berharap, saya berdoa, semua kita di sini diberkati Tuhan dan menjadi pemenang di dalam hidup ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.